Kamu umur berapa sih sayang? 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Kamu umur berapa? Aku umur 20 bulan, Om. 20 bulan lagi. Umur gue maksudnya kurang ajar. Ayasa, udah sekolah belum? Udah Kelas berapa? tinggal Tingkat berapa? Oh, udah kuliah. Tingkat berapa? baut. Oh, PAUD. Baut. Kalau gede mau jadi apa cantik? Baut. Mau jadi bau. Mau jadi bau. Iya, iya, Nggak iya. apa-apa. Sebuah cita-cita yang mulia ya. Iya, Bener. iya. Karena Orang tua harus mendukung gitu. Betul. Biar anaknya gimana nanti dewasa bau. kita butuh sesuatu yang bau loh. Bener. Kalau nggak ada bau-bauan di dunia ini, apa jadinya coba kita bayangkan. Baunya kan yang harum maksudnya. Betul. Tapi kalau penasaran siapa sih Aisyah ini? Gimana kalau sekarang kita kenalan dulu? Kita lihat videonya berikut ini. Silakan. Satu lagi selebriti yang populer di media sosial dan internet, Ayasha Putri. Balita imut ini berhasil mencuri perhatian karena wajah lucu dan pipi montoknya yang menggemaskan. Lewat beberapa video dan foto yang diunggah sang mama, membuat Ayasha semakin dikenal oleh publik. Dan benarkah tak hanya pintar berfoto imut, Ayasha juga pintar bernyanyi? Saksikan hanya di Basa Basi. Jadi awalnya itu cuman karena iseng. Kita kan sekarang tuh ada sosial media yang namanya Instagram. Cuman karena pengen mengabadikan momen pribadi. Walhasil ternyata followernya banyak banget. Iya, Sekarang udah berapa followernya, Mbak? Kalau boleh tahu. 196.000. 198 Bu, saya barusan ngecek. Udah nambah lagi. 2.000 nambahnya. Itu Bapak berapa followernya? Bapak artis kan? Udah berapa tahun di dunia entertainment? Iya bener Bu. Berapa Makin lama followernya? makin turun Bu. Bukan makin naik. Tapi ngomong-ngomong itu 198 udah mentok, nggak bisa kurang lagi. Maaf, bukan dagang Pak. Oh iya, sorry. Ayasa. Kamu tahu nggak sih kalau kamu terkenal? Tahu? Enggak. Ayasa seneng nyanyi ya? Bisa nyanyi lagu Indonesia? Balonku? Nggak bisa. Bisa. Balonku. Bahasa Indonesia. Coba balonku. Ini dong. Kalangku ada 5, lupa-lupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, Asik. meletus balon hijau hatiku sangat tajam, kalangku tinggal 4, ku pegang elat-elat. 2 tahun, 2 tahun 6 bulan udah berani. Spellingnya udah bagus. Nah itu dia. Ini sebenarnya ada kiat khusus nggak sih? Ini mungkin buat bisa jadi Iya, iya, inspirasi iya. ibu-ibu di luar sana gitu kan? Karena anak gue itu umur sekitar sama lah 2 tahun 6 bulanan. Itu dia kalau ngomong siang cowok Kauki 2. Dia kalau ngomong tuh bukan gagap ya, tapi kayak mau bilang aku mau makan gitu dia. Ayah, aku apa mungkin dulu dia sering nonton OVJ kali ya. Oh, terus fansnya adalah Ajis Gaga. Ajis Gaga kali ya. Ayah aku mau makan Gak gitu. gitu juga. Gak gitu juga. Makanya kita tanya. Makanya gimana caranya biar bisa lancar kayak gini. Apakah ada stimulasi khusus memang? Enggak sih, jadi sebenarnya cuma dia nggak dicadel-cadelin aja Oh, jadi pada orang- saat ngomong sama dia. Oh, tetap ngomong seperti normal. Kadang-kadang kan orang suka dilucu-lucuin yang cadel-cadel gitu kan. Sebenarnya anak kecil itu pinter, jadi dia bisa menirukan dengan persis Dia langsung sebenarnya. nangkep ya. Iya. Oh, gitu. Dia langsung nangkep nyimpen. Dan sering diajak ngobrol aja. Tapi aku sih sebenarnya sama Mbak, maksudnya justru aku kan juga tahu kalau misalkan yang namanya berhadapan sama anak, kadang-kadang kalau kita dua language aja, dua bahasa di rumah, bahasanya 2 language. biar kayak di handphone language gitu, dua bahasa aja di rumah kan anak pasti bingung. Iya. Betul. Kadang-kadang itu bikin dia akhirnya bicaranya juga kacau. Nah saya sebenarnya ngomongnya normal gitu, cuma akhirnya nggak tahu kayak karma atau apa gitu ya. Gue sering bilang ke istri, kenapa ya Kauki ngomongnya rada-rada gagap seperti itu, ya kan? Tapi lama-kelamaan justru gue Yang gagap. iya, jadi kadang tanpa gue sadari gue ngomong sama istri gue, Bunda, kak, gitu.
Berarti cara ngomong Bapak udah mulai aneh. Selama ini kan baru kelakuan doang aneh. Sekarang ngomongnya udah mulai aneh ya? Yang gue takutin kan dari anak gue yang kecil, terus gue. Nanti kalau seluruh keluarga ngomongnya begitu gimana Ya kan ceritanya? lucu. Jadi bisa barengan sama Ajis Gagap. Bapak jadi konsultasi di sini ya Pak ya? Iya, ntar saya ngomong lah. Boleh. Tapi yang pasti gini, sekarang kita memang lagi ngebahas soal anak aktif. Anak kecil katanya harus aktif. Aisyah ini termasuk anak yang aktif. Kemudian disalurkan sama ibunya, terus diposting di Instagram dan ternyata itu TKW, menarik. disalurkan. Ya disalurkan Tuh, ke arah lihat yang foto-fotonya. benar. Nah, ini gaya-gayanya memang diarahin atau dia bergaya sendiri? Sebagian ada yang diarahin, tapi sebagian dia ngelihat kayak majalah, TV gitu dia udah, karena TV kan paling sering ya, jadi dia udah ngelihat gitu. Oke, jadi dia melihat kemudian dia meniru. Cuma asal gayanya nggak terlalu dewasa, saya nggak apa-apa. Oh, dari Mama Dinda pun juga difilter ya. Kalau gaya Iya. terlalu dewasa Enggak, tidak saya- boleh. saya nggak mau. Gaya dewasa seperti apa sih? Ya yang Misalkan Toto begini. Iya, atau begitu. iya. Itu bukan, menurut saya itu bukan gayanya anak-anak gitu. Oke. Nah, sekarang kan Aisyah ini kan pintar sekali meniru. Coba sekarang tiruin Om Wendy untuk bilang ke pemirsa kita mau iklan. Ayo, Coba. Sini cantik. Ya, kenapa? Ini cantik. Ya, Yang sama- gue panggil sama- cantik, sama- yang berdiri cantengan. Sini. Mama, nggak apa-apa. Oh iya, Ya, nggak mau berdua sama aja. Om, nggak apa-apa karena kita belum kenal ya. Bukan muhrim ya, Nak. Oke. Iya benar. Bagus. Kamu wanita yang punya prinsip. Ke sana, Nak. Kemana? Ayah Oh, iya. ke sana. Bilang, jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Asya, Sah, yuk. Ayah Syah, Ayo ngomong kita Asya. sehat, Nak. Jangan kemana-mana. Jangan Ayo, kemana-mana ayo, ya, Om. gitu. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana ya. Masih. Oh, malu. Ya udah. Gue nggak percaya atau enggak ya, semua anak kecil ketemu sama gue bawaannya kayak sawan gitu. Iya, anak lu kan emang sawan. Enak aja lu. Ya udah kalau Aisyah nggak mau nggak apa-apa. Dek Wendy coba ngomong ke Iya. kamera. Om tante angan kemana-mana ya, tetap di sini di hati-hati. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar. Pemirsa, memiliki anak yang sehat, impian semua orang tua. Memiliki anak yang aktif, juga impian semua orang tua. Nah, gimana sih sekarang caranya supaya anak kita yang aktif itu bisa disalurkan dan bahkan bisa apa ya? Sebentar ya, konsentrasi saya agak terganggu ya, Pak. Pak, maaf Pak, boleh tolong biasa aja. Saya walaupun lihat ke depan, pandangan mata saya sebelah kiri bisa ngeliat saya agak jijik, Pak. Kan lu bilang kalau yang namanya kita komunikasi sama anak, kita harus mengikuti gayanya dia, kita mengikuti dunianya dia. Oke, saya tanya, apakah mamanya Dinda kalau berkomunikasi sama anaknya juga gitu-gitu? Ya ekspresif. Oh, Dia harus harus ekspresi. ekspresif. Anak-anak tuh seneng lihat bentuk, warna. Oh, itu. oh ya itu yang jalan-jalan namanya Itu kamera, namanya Nak. kamera cantik. Oke, baik. Tapi sekarang kita akan melakukan wawancara eksklusif bagaimana memiliki anak aktif langsung oleh narasumber kita yaitu Aisyah. Silakan Wendy. Baik. Selamat malam pemirsa bersama Maaf Pak, pagi-pagi. Oh ceritanya kan wawancara eksklusif. Oh iya benar. Selamat pagi pemirsa bersama saya. Tentunya Wendy, kita akan wawancarai seorang yang sangat luar biasa sekali. Ada Aisyah di sini. Selamat pagi cantik. Pagi. Aisyah cantik. Kalau Om Wendy ditanya soal binatang, sukanya binatang apa? Gajah Gajah. Gajah kakinya ada berapa? 3. Iya, kakinya ada 3 ya. Kalau gajah kakinya ada 3 ditambah 1 lebih bagus jadinya Oke, sekarang kakinya gajah ada berapa? 3. Ada 3 tetap ya. Oke. Maaf Bapak, bisa jadi memang gajahnya dia kakinya 3. Iya, tapi Mana jangan. Bapak tahu? Tapi jangan ngarahin gajah semua kakinya 3. Oh, iya benar. Begitu ntar di otak dia gajah kakinya 3, begitu ngeliat gajah kakinya 4, dibacok satu. Tapi Aisyah suka warna apa? Tidak. Hijau, warna apa? hijau, merah, kuning, coklat, Tidak. hijau. Hijau. Merah suka. Tidak. Mickey Mouse, Tidak. Minnie Mouse, suka gak? Ngomongnya yang keras. Siapa itu di belakang?
Gak kedengeran. Saya kaget. Apa jangan-jangan tamu kita udah datang? Kayaknya. Tapi biarkan sajalah dia menunggu. Tapi ngomong, cantik. Boleh high five dulu sama Om? Tas. Oke. Saya boleh mengajukan pertanyaan yang lebih serius? Boleh. Oke, Aisyah. Aisyah, kamu tahu kalau kamu followernya banyak sekali di Instagram? Bolehkah kamu bagi kepada masyarakat bagaimana kiat-kiat menjadi populer di Instagram? Pertanyaan lu terlalu tinggi, pertanyaan yang anak-anak. Menurut Ayasya, kenaikan BBM gimana? Nggak, atau kita nanya langsung deh ke mamanya. Ini tadi aku sempat ngobrol, katanya Aisyah ini, panggilannya Asyah ya? Asya, oke, aku panggilnya Asya aja. Asyah ini kalau di rumah katanya aktif banget sebenarnya. Iya. Nggak bisa diem, Cerewet. cerewet. Ini mungkin karena lingkungan baru makanya dia lebih diem ya. Iya. Sekarang kalau aku tanya gimana sih caranya sebenarnya untuk menstimulasi anak biar menjadi anak yang aktif? Kalau aku lihat anak-anaknya dulu, sebenarnya lebih senang kemana. Kebetulan Asya tuh senang ke arah yang berbau nada musik gitu. Oh gitu. Suka nyanyi. Jadi saya ngajarin dia berhitung pun dengan nada. Walaupun nadanya ngarang sendiri. Iya. Oke, dan dirasain begitu kita menemukan cara yang tepat sesuai dengan kesukaannya. Ya nggak apa-apa, mungkin menurut dia pembicaraan saya dengan ibunya membosankan. Tidak apa-apa, namanya juga anak-anak. Nggak, tapi ini bagus loh kiatnya loh. Jadi misalnya kalau mau ngajak dia mandi pun juga dengan nada. Iya. Walaupun, jadi gimana contohnya? Pada nih? awalnya, jadi bukan dinyanyiin sih, misalnya satu gitu. Itu ada tekanan-tekanan nadanya. 1, 2, 3, itu dia senang banget. Oh, dan itu setelah mengetahui kalau metode itu pas dengan anaknya setelah mencoba beberapa metode. Iya. Oh oke, tuh kan ternyata kalau kita menemukan metode yang pas bisa membuat anak itu lebih suka untuk belajar, stimulasi dengan baik. Karena mungkin memang di otaknya anak-anak kan pasti isinya bermain dan bermain. Betul. Dan Mau akhirnya nanya apa? bisa bikin anaknya menjadi aktif. Nah. Nah, cuman kadang-kadang gini. Kadang-kadang kita sebagai orang tua bilang kalau anak nggak bisa diem itu wajar. Berarti dia adalah anak yang aktif. Dan kadang-kadang bahkan ada yang bilang kalau udah biarin aja anak lu banyak bergerak segala macam, berarti itu anak pinter. Nah, cuman kita harus waspada kalau ternyata anak kita terlalu aktif atau biasa kita dengar istilahnya adalah hiperaktif. Sekarang saya punya seorang narasumber yang dia bilang setelah dia amati dan dia juga sudah ngecek ke dokter, ternyata anaknya ada kecenderungan untuk hiperaktif. Gimana sih sebenarnya cara membedakan anak aktif dan hiperaktif? Langsung saja saya panggilkan, ini dia Thalita Latif dan Ravello. Tepuk tangan. Hello. Oh, tadi yang kedublakan di belakang tuh kamu. Iya. Udah datang dari tadi, Wendy. Yuk, sini Ayo, turun. Apa sih? Halo. Hello. Tadi katanya mau ke mana rumah Tante Pandang. Apa kabar? Baik. Hai ganteng. Sini. Kenapa? Aduh, ini ada cowok ganteng. banget nih kayaknya. Sini biar omnya sini. Mau apa digendong? Om, ini beban Om, lumayan lah Om. Kayak ada Om kuat Om. Nih, ada banyak mainan Ravello. Asik. Om Yuk. mau sama mama. Kita di mana nih? Sini, Kita sini, sebelah silakan Ayah, dulu. boleh ya? Boleh. Asik. Asik. Sebelah Ayasya tuh ada Sebentar, ini studio apa mall ya? apa sih? Kayak tempat penitipan anak gitu. Lo kan bawa banyak Ya, anak-anak, ya. makanya kita kasih mainan. Seru banget. Dia karena udah lihat kayaknya Tante Panda punya mainan banyak nih. Makanya, kamu ngeliatin apa sayang? Oh oke, ya udah belum mau diajak ngobrol. Tapi yang pasti sekarang gini pemirsa, sekarang kalau pengen tahu lebih jelas sebenarnya apa sih atau bagaimana sih anak hiperaktif itu, kita saksikan tayangannya berikut ini. Orang tua yang baik selalu menginginkan anaknya tumbuh sehat dan aktif. Tapi, apakah pemirsa tahu, orang tua sering kali salah menilai anak yang sangat aktif dengan anak yang hiperaktif. Padahal ternyata ada perbedaan di antara keduanya loh. Jika anak hiperaktif ditandai dengan perilaku aktif yang tidak bertujuan, sedangkan pada anak aktif akan melakukan kegiatannya yang memiliki tujuan tertentu. Anak aktif akan tahu kalau ingin bermain bola, dia akan mengambil bola, sedangkan anak hiperaktif melakukan gerakan tak bertujuan.
perhatian kurang terfokus, jika dipanggil cenderung cuek, tidak mendengar dan harus berkali-kali dipanggil, karena tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, kira-kira anak Anda masuk ke kategori apa ya? Itu dia tadi ciri-ciri anak hiperaktif. Tadi ciri-ciri yang disebutin di Viti tadi memang ada semua di Ravelo. Ada, hampir ada semua di Ravelo. Kalau sekarang dia karena aku udah hampir 1 tahun treatment, dalam artian memberikan aktivitas yang lebih dari cukup untuk umurnya gitu. Jadi dia tersalurkan kan, dia punya banyak kegiatan yang mungkin sebenarnya di umur 2 sebenarnya masih main-main banget gitu, tapi dia mungkin lebih terstruktur gitu, lebih ada aturannya gitu. Sebenarnya kapan sih kamu mulai menyadari, oke, masalahnya gini, anak kecil nggak bisa diem itu wajar ya, namanya juga anak kecil, tenaganya berlebih, mereka pasti nggak bisa diem. Tapi kapan kamu mulai menyadari, oke, ini kayaknya aktifnya Ravelo udah agak berlebihan nih? Pokoknya begitu masuk ke 2 tahun dia tuh larinya tuh ya standar anak-anak. Pokoknya kalau ibu-ibu pasti anak-anak biasa lah itu lari-lari. Tapi memang benar gitu. Cuman karena aku ngurusin sendiri kan, aku nggak ada babysitter yang kalau kita ke mall, kalau orang yang pakai babysitter kan babysitter yang kejar-kejar. Ya kalau aku kan nggak mungkin dong aku kejar-kejar anak aku di mall gitu. Atau misalnya kayak gini syuting, kita talk show kayak gini, misalnya pengen anaknya duduk manis dong di samping. Pertama kali bawa Ravelo syuting itu di salah satu stasiun, dia tuh nggak bisa duduk kayak begini, nggak bisa. Wow, kemana gitu. Terus aku panggil dia maksudnya nggak ngerespon gitu, cuek gitu. Pokoknya dia seneng. Banyak orang yang berpikiran bahwa itu nggak apa-apa lah, masih kecil pada umurnya. Tapi lihat dulu umurnya berapa gitu. Begitu kita konsultasi sama memang yang mengerti dan paham mengenai perkembangan anak, ternyata itu melewati usianya dia seperti itu gitu. Jadi sudah mulai tidak normal nih sebenarnya, tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya bukan tidak normal, tapi mungkin bahasa yang lebih baiknya adalah sedikit lebih berlebihan gitu loh. Berlebihan untuk usianya dia gitu. Jadi gimana ya cara salurinnya gitu. Begitu konsultasi bahwa ternyata kalau anak yang hyper itu nomor 1 kita lihat makanannya. Jangan yang terlalu mengandung gula yang banyak. Jangan konsumsi yang mengandung coklat yang banyak, karena itu merangsang, menstimulasi dia punya tenaga gitu. Jadi kayak ekstra gitu, dan itu agak panjang. Kalau bahasa gaulnya sugar high, sugar rush, gitu. Itu bahasa gaulnya gitu. Tapi intinya adalah itu memicu gitu. Tapi sebenarnya kalau jagoan lo ini sebenarnya pas awal lo tahu, lo mulai sadar, sempet gak sih kepikiran bahwa ini mungkin memang ada faktor turunan atau memang sempat pure? Mikir kayak, tapi gue kayaknya nggak segitu. Maksudnya waktu kecil gue termasuk yang aktif, tapi nggak gitu banget. Kan lu sebagai ibu, sebelum lu menikah pun lu kan orang yang hiperaktif, bener, pecicilan abis gitu ya. Iya benar sih, benar. Sempat berpikir nih kayaknya gue banget, tapi begitu ke bapaknya kecil juga yang aktif. Oh iyalah, mungkin orang tuanya emang dua-duanya yang pecicilan gitu kan. Jadi anaknya pun begitu. Tapi ternyata pecicilan itu kan kita, maksudnya nama pecicilan maksudnya atau yang hyperaktif itu kan ada usia-usia yang memang kalau di masa pertumbuhan seperti ini ada yang bagus, ada yang tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak gitu. Jadi aku lebih concern ke, nih Ravelo di umur segini ini cukup normal aktifnya atau berlebihan ya? Gitu. Begitu berlebihan harus seperti apa ya evaluasinya nih? Makanya akhirnya kamu ke orang yang mengerti dan ternyata memang dari orang yang ahli itu pun mengatakan yang sama, memang berlebihan, makanya harus disalurkan. Iya, jadilah dia setelah itu dia bisa seperti ini. Gitu. Dia bisa enjoy dengan apa yang ada, mengikuti, oh nih maminya lagi begini, dia ikut. Ngikutin alur lah. Iya, ngikutin alurnya gitu. Nanti kita bakal ngobrolin lagi pemirsa. Ini juga mungkin buat ibu-ibu muda yang lagi nonton dan merasakan hal yang sama. Biasa kan soalnya orang udah bilang gini, anak cowok mah biasa nggak bisa diem. Ini kadar atau tolak ukur kita udah mulai mesti khawatir. Ini sampai seperti apa sih? Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi. Tapi ternyata Ravelo ini juga pinter nyanyi. Tahu nggak Om Wendy? Om pengen denger dong. Om pengen denger dong. Oh Lavelo. Oh Lavelo, namanya Lavelo. Lavelo. Sekarang silakan coba nyanyi ganteng. Iya, Ravelo nyanyi dulu. Kamu mau nyanyi di sini? Mau nyanyi di mana? Di sini. Mau nyanyi apa? Sini. Ayo. Sebenarnya kalau Ravelo nggak mau nyanyi, Tante udah diem-diem ambil rekamannya Ravelo. Masa? Ingin tahu seperti apa? Kita saksikan tayangan berikut ini. Coba lihat Ravelo.
dua anak yang lucu-lucu di sini. Rafaelo, gimana? Kamu udah mau nyanyi belum? Tamas, 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 tamas. Nyanyi apa, Bu? Dia suka-suka hatinya dia, hanya dia dan Tuhan yang tahu kayaknya. Mungkin dia menurunkan jiwa musisi ayahnya menjadi pengarang lagu mungkin. Bisa jadi. Jadinya kan. Bisa jadi. Iya, Bu benar-benar. Bisa. Tapi sekarang aku maksudnya gini, karena aku pun juga waktu itu Alika bermasalah di keseimbangannya. Kadang-kadang kan sebagai orang tua ketika kita melihat anak kita ada sesuatu, intuisi kita sebenarnya jalan ya. Ini kayaknya mulai ada yang nggak beres nih. Cuman kadang-kadang kita suka menyangkal, enggak lah. Karena Oh, iya, dorongan San. dari Ayo, lingkungan sekitar juga yang kadang mempro untuk tidak khawatir. Contohnya kalau ngomongin yang terlalu aktif gitu ya, Rafaelo tuh susah banget ngedengerin untuk kalau misalnya kita arahin sekarang sudah baik ya. Sebelumnya misalnya kayak Rafaelo jangan lari-lari, nanti kamu jatuh. Gitu. Oke, tunggu sebentar. Kenapa sayang? Iya. Mau kemana? Mau kemana? Mau ke kamu katanya. Mau ke Anti? Anti. Mau ngeliat Anti juggling? Ini bukan anti juggling, anti mabok. Obat Minuman, kali ah. obat. Mau kemana sayang? Mau ke Anti kan? Oh mau lihat ini. Oh. Boleh nonton. Jadi silakan dapur di sini. Oh, Ayasya di situ. Maaf, request dia mau melihat Ayasya di sini. Dia mau lihat dirinya sendiri. Boleh tolong diganti. Tolong kalau mau dibagi dua, bentar Rafaelo, bentar Ayasya. Ya beginilah dunia anak-anak ya Bu ya. Nah tuh udah ada ya, udah ada tuh. Mau apa? Ya udah. Oh mau nontonnya dari sini. Oh, iya, Tolong, iya. Pak, kasih bangku. Tolong. Kasih bangku. Bioskop. Kasih bangku. Oke, satu lagi. Silakan duduk. Boleh anak-anak. Satu lagi, Bu. Semua pengecualian Silakan. anak-anak ya, Bo. Silakan duduk. Ibu, ada tiketnya, Bu? Ada tiketnya? Ada apa, Pak? Maaf, mau pesen popcorn apa? Silakan menonton Silakan ya, nonton ya. Ayasya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Mau juga? Ayo silakan semua pada di situ. Kita nggak ngobrol lama-lama. Nah, tunggu, ini menarik nih. Iya, Justru apa-apa? ketika ibunya mulai khawatir, orang-orang sekitar yang malah enggak lah. Kan banyak yang kayak gitu. Banyak Iya. juga yang mungkin bilang juga, iya kayaknya lu cek deh. Tapi ada juga yang mungkin nggak usah, udah ini mah biasa. Mayoritas deh. Mayoritas gitu. Oke. Mayoritas biasanya ini biasa, anak emang Dia gini. juga mau ke situ. Mau kemana? Oh dia mau sama Ayasya. Oke. Nah Rafaelo di SpongeBob sini. Pindah, yuk. Kalau cowok jangan. Kalau cowok Kebanyakan yang itu. Oke, silakan. Bapak di sini dulu. Saya mau kerja dulu ya, Pak ya. Oke, high five. Oke, Ya, oke. Ibu tolong dibantu jaga anaknya Ibu ya. Tiba-tiba dalam satu hari anak kedua. Tapi sebentar. Kalau Mama Dinda tapi pernah ngalamin nggak apa yang dialamin sama Talita? Yang diambilin. Maksudnya Maksudnya mengalami yang kayak kewalahan, dia nggak bisa diem, dipanggil juga nggak mau nengok. enggak, Ayasya masih tergolong bisa diatur. Maksudnya bisa kita panggil masih nengok, kita suruh masih mau. Anak ini juga Jadi tidak ada perilaku yang mengkhawatirkan memang ya? Enggak ada. Oh iya benar. Gimana Ayasya? Oke, dia bilang dia tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh Rafaelo seperti itu. Nah sekarang gimana caranya untuk membedakan antara memang kita terlalu paranoid, tapi padahal anak kita nggak kenapa-kenapa, Jadi atau memang kita udah harus waspada nih? Sebenarnya waspada kalau sebagai ibu-ibu mau ibu baru yang masih muda ataupun ibu-ibu yang sudah berpengalaman, sebenarnya kalau waspada terhadap anak itu nomor satu ya. Harus selalu ya? selalu waspada. Tapi kalau yang aku belajar karena aku ibu muda baru juga berpengalaman dengan anak pertama Rafaelo 3 tahun ini. Jadi aku selalu learning by doing. Oke. Dan aku selalu mendengarkan kalau udah mengenai anak, aku pasti mendengarkan. Akan menjadi satu input yang positif buat gua belajar. Betul, Benar nggak ya? setuju. Benar. Benar nggak ya ini? Coba gue cek sama anak gue bener nggak begini ya? Atau begitu ya? Gitu. Oke, nah tadi kan kita udah dengar pengalaman dari Talita Latif. Sekarang saya akan panggilkan ahlinya, Oke. supaya buat jadi bahan pembelajaran juga untuk ibu-ibu di rumah. Apakah memang anak saya ini aktifnya wajar atau mungkin mulai sudah agak terlalu aktif? Iya. Langsung aja saya panggilkan, ini dia Bunda Lucy. Yeay. Selamat datang kembali, apa kabar? Oke. Selamat datang. Permisi Bu,
Masih ada Bu terus Bu. Bunda kesini. Sini bukan. SpongeBob. Ya silakan duduk. Hai, silakan halo. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih. Bunda, kapan sih kita mesti mulai khawatir kalau memang anak kita aktifnya udah mulai agak berlebihan nih? Sebentar Bunda, jangan dijawab dulu. Mohon maaf, ini pesanan Anda. Pegang sayang. Luar biasa. Besok tulis depan 22771 ya. Apa itu? Ya biar kayak bioskop. Oh. Ntar kita sebutin itu salah. Oh iya benar. Oke, maaf Pak, minumannya belum ada seret dong. Kalau kue doang. Gua kohos bukan asisten rumah tangga. Ya kan tadi Bapak Oh, iya. udah kasih kue. Enggak Pak, minum, apa-apa, Pak. dinikmati saja. Nah, sekarang coba dijawab. Itu kapan kita sudah mulai khawatir kalau ini anak kita aktifnya udah mulai berlebihan. Biasanya batas umurnya 3 tahun. Batas umurnya 3 tahun. Intervensi dini itu di mana-mana kalau untuk anak spesial need apapun jenisnya 3 tahun. 3 tahun maksudnya apa nih? 3 tahun itu untuk mendeteksi apakah anak itu memang terlalu aktif atau autis gitu ya. Oke, Karena kalau- penanganan yang lebih dari 3 tahun sudah agak terlambat. Oh. Karena kan kalau yang kayak telat bicara gitu ke dokter pasti bilangnya ntar aja tunggu 3 tahun pasti ngomong, ntar juga tunggu 3 tahun pasti diem anaknya gitu. Kan 3 tahun mah biasa begitu gitu ya. Nah yang biasa-biasa begitu sebenarnya harus diobservasi sejak dari dia kecil. Sebelumnya Karena ya? polanya udah ada sebenarnya. Berarti apa yang dilakukan Talita tepatnya umur 2 tahun ya? Jadi karena sebenarnya aku nggak terlalu mengalami satu masalah sih sebenarnya, tapi lebih ke karena kebetulan anak laki itu banyak yang hyperaktif memang gitu. Jadi bagaimana caranya supaya dia tahu kapan dia boleh sangat aktif, kapan dia harus selesai. Karena kalau dia hyper itu bisa sampai tengah malam, dia bisa sampai nggak bisa tidur sampai jam 1 pagi, nggak mau tidur. Maunya Karena tenaganya berlebihan. Tenaganya berlebihan. Itu dia yang aku bilang. Jadi mulai dari segi makanan, disiplin dengan kegiatan dan lain hal itu membuat dia jadi lebih teratur sehingga nanti di jam-jam memang dia harus istirahat dia akan istirahat gitu. Oke, nanti kita akan cari tahu ini mungkin misalnya buat orang tua di rumah yang lagi nonton untuk bisa mengamati anaknya sebenarnya ciri-ciri lebih tepatnya perilaku seperti apa sih yang mulai menunjukkan anak saya hiperaktif nih. Jangan dijawab dulu, silahkan ditungguin aja jawabannya pemirsa ya. Kita akan kembali setelah satu ini, tapi kita saksikan dulu ini dia video kelucuan dari Ravelo dan Ayasha. Coba kamera. Sakit, asa sakit terus asa minum vitamin. Dan dia ada BCB asa lupa bawa. Kamu videoin. Videoin nanti. Pemirsa basa-basi, sekarang kita lagi ngobrolin sebenarnya gimana sih cara membedakan anak yang memang aktif dan anak yang hiperaktif. Ini adalah anak yang aktif. Jadi kalau misalkan pemirsa penasaran, silakan langsung lihat aja Instagramnya. Apa Instagramnya, Bunda? Ayasha Putri. Ayasha Putri. Followernya 198.000. Itu luar biasa banget loh. Nah, kalau tadi aku sempat ngobrol sama Bunda, katanya kalau Ravelo ini sebenarnya hiperaktif termasuk sangat mild, termasuk sangat ringan. Iya. Emang kalau Cuman memang tetap harus ditangani sih, di treatment. Kalau enggak ya jadi moderate, jadi severe. Oh, jadi hiperaktif yang ringan kalau dibiarin malah akan Iya, memburuk? tambah. Oh gitu. Sebenarnya kalau yang kasus paling ekstrim bisa sampai gimana anak hiperaktif yang dibiarin? Biasanya masuk aja ya dia nggak bisa diem, manjat-manjat, terus ngambil barang. Ini aja bisa dilempar sama dia, kemudian ngudain kita. Kadang-kadang pipis di gelas lah gitu ya.
Jadi memang nggak ada kontrol dan nggak ada Semua ya yang di luar aturan gitu ya. Ya semuanya di luar aturan dan gerakan tak bertujuan. Kadang-kadang mungkin gini, ada orang tua yang melihat anaknya seperti itu, akhirnya dimarahinnya orang tuanya, dasar kamu nggak bisa ngedidik, anaknya nggak sopan. Iya, mereka nggak memahami itu. Jadi gini, ketika misalnya memang mendapati anak hiperaktif gitu kan, orang tuanya mengalami seperti itu, anaknya yang tadi dibilang nggak bisa diem, lempar-lempar barang, kemudian dimarahin, dipukul. Bisa nggak akhirnya dengan pendisiplinan yang agak keras, anaknya bisa menjadi lebih kalem? Ya, kalau hiperaktif kan bicara tentang gangguan perkembangan otak, bukan gangguan norma sosial ya. Jadi nggak akan bisa Beda ya mau sama digebukin sampai apapun sama aja. Beda sama anak-anak yang memang nggak punya aturan, dimarahin mungkin masih bisa akhirnya diam gitu. Tapi kalau anak hiperaktif memang nggak bisa, treatmentnya harus khusus. Treatment seperti apa yang harus dilakukan? Contohnya disalurkan energinya gitu. Misalnya, mungkin main drum musiknya. Kemudian kalau di terapinya mungkin sekarang ada neurofeedback lah, biofeedback atau brain gym gitu ya. Yang penting stimulasi otaknya harus tepat. Karena kan mereka bermasalah di masalah sensori. Bagaimana stimulasi terserap di panca inderanya, jadi mereka nggak bisa menangkap apa yang mereka lihat, mereka dengar dan mereka rasakan dengan sempurna. Kalau Ravelo yang di akhirnya waktu itu yang Talita ambil keputusan, dia disalurkan melalui apa? Gimnastik. Gimnastik. Ini olahraga. berasa efeknya. Efeknya berasa. Jadi karena kalau Ravelo basicnya adalah aku lebih khawatir di lebih ke kewalahan nanganin dia nggak mau tidur. Oke. Jadi dia tidurnya tuh selalu late night. Walaupun kalau berkaca memang orang tuanya juga pada doyan tidur agak malam gitu, tapi walaupun dia dengan aktivitas yang sudah banyak, tapi dia tetap aja bisa sampai lebih dari jam 12. Jadi karena mulai dari situlah, jadi aku kayak memutuskan, aduh ini udah mulai nggak bisa nih kayaknya nih. Gue harus kasih dia kegiatan ekstra. Yang gimana? Coba gue lihat dulu ya, gitu. Karena udah konsultasi sama dokternya dia gitu. Coba aja masukin ini Bu, karena memang kalau dari segi yang lain-lainnya Ravelo tidak bermasalah ya gitu. Cuman dia dari segi tenaganya aja nih ekstra gitu. Jadi aku kewalahan karena aku sendiri ngurus kan. Jadi gimana cara nyalurin si tenaga ini ya supaya dia lebih beratur. Oh, ini dia salah satu aktivitas yang diikutin ya? Iya, ini contohnya kayak gini. Jadi dia melatih keseimbangan, terus melatih macam-macam lah semuanya yang olahraga-olahraga ringan nih anak-anak. Tapi dia happy banget. Dia happy dan ternyata setelah pulang dari situ katanya efeknya setelah berapa bulan kamu merasakan? Ya sekarang jadi dia udah bagus gitu. Sekarang tidurnya juga oke udah banget. cepet. Pelan-pelan lebih baik Proses gitu. ya? Proses. Jadi nggak bisa yang langsung sih memang, tapi pelan-pelan lebih baik. Jadi aku udah tahu Proses. aku udah tahu rumusnya. Rumusnya adalah begitu bangun pagi sampai siang dia harus berkegiatan yang capek. Olahraga apa-apa. Disalurin tenaganya. Jadi begitu dia setelah makan siang dia bisa tidur siang dengan lebih cepat. Sehingga nanti begitu dia main yang berikutnya di sesi kedua dia main dalam satu hari menghabiskan tenaga dia, jadi malam dia tidurnya pun lebih cepat. Lebih cepat. Kalau misalnya dia nggak capek pagi, dia nanti tidurnya nggak akan siang, sore tidurnya. Begitu dia tidur sore, ya sudahlah tengah malam nanti tidurnya. Nih kalau Mama Dinda nggak ngalamin hal-hal seperti itu ya. Kalau misalkan kita bicara anak yang aktif. Anaknya kayak doyan ngemil banget. Doyan ngemil. Ini misalnya gini kan ada anak yang kalau misalkan makan yang gulanya tinggi, apakah membuat dia akhirnya jadi lebih aktif atau gimana atau biasa aja? Kalau Asya sih sebenarnya dari sampai sekarang belum banyak aku kasih gula. Ini pun sebenarnya saya nggak pernah kasih, cuma karena tadi dia rewel. Jadi Ini jadi baru pertama kali makan di sini nih. makan yang gulanya iya. Oh iya maaf ya, biasa gulanya mamanya yang makan Iya, biskuitnya aja ya. Tapi sekarang gini, kalau misalkan kita ngomongin soal jam tidur, kalau tadi kan Ravelo jam tidurnya bisa sampai jam 1, jam 12. Kalau Ayasya sendiri? Asya juga kadang-kadang kayak gitu. Seandainya ya itu kegiatannya juga nggak banyak. Cuma Asya nggak sampai harus gimnastik gitu sih. Oke, Cuma kegiatannya yang penting dia banyak kegiatan emang benar. sebenarnya kegiatan seperti apa sih yang dilakukan yang bisa dicontoh sama ibu-ibu di rumah yang bisa untuk anak disalurkan? Kalau saya yang sekalian dia mendidik dia, jadi maksudnya gimnastik tuh juga mendidik sih. Cuma karena dia belum perlu, saya pikir jadi yang misalnya kegiatan rumah pun dia Iya, seperti apa contoh yang di rumah yang bisa dilakukan? bantu-bantu gitu. Bantu-bantu? Iya. Bantu gimana? Segala sesuatu yang dia bisa lakuin sendiri, dia lakuin sendiri. Contoh.
masukin pakaian kotor gitu-gitu. Dia seneng. Oh gitu, jadi dia abis buka baju dia masukin sendiri pakaian pakaian kotor kotornya. sendiri, iya. Terus beresin mainan sendiri yang kayak gitu-gitu tuh menurut dia udah cukup melelahkan juga. Oke, ini mungkin nggak bisa jadi salah satu cara yang dilakukan oleh ibu-ibu di rumah. Jadi biar anaknya itu nggak ngegeratak, ibu-ibunya juga nggak kewalahan. Mungkin tipenya visual auditory ya kalau dari tadi aku lihat ceritanya. Visual auditory itu Karena adalah anaknya kan seneng yang rapi gitu kan, suka nata-nata, suka bersih ya. Suka Sama nyanyi. satu lagi ya kalau auditory memang segala sesuatu informasi harus masukkan lewat musik. oh gitu. Oke, jadi kita harus tahu dulu tipe anak kita seperti apa, maka kita akan lebih mudah untuk mendidiknya. Iya betul. Nah buat ibu-ibu di rumah kalau mau menganalisa sendiri anaknya seperti apa bisa nggak sebenarnya? Bisa. Kita cari tahu tipsnya. Nanti kita cari tahu, ibu-ibu pengen tahu sebenarnya anak saya ini tipe seperti apa sih? Apakah memang harus lewat gerakan, lewat nyanyian, atau lewat apa? Kita akan cari tahu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas anak bahas ini. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar. Pemirsa, Masukin anak buahnya, aktif masukin maupun buahnya. anak hiperaktif itu tetap harus ditangani dengan tepat. Karena anak aktif pun juga kalau nggak dikasih stimulasi yang tepat, akhirnya dia juga kita bilangnya berulah. Padahal sebenarnya karena stimulasinya kurang. Nah, anak hiperaktif pun kalau ditangani dengan tepat, maka dia akan bisa menjadi anak aktif. Nah, di sini tadi secara singkat dikasih tahu, Anda harus tahu tipe anak Anda seperti apa. Katanya dengan dijogrokin aja anaknya sebenarnya kita tahu apakah dia anak yang melalui auditori, apakah melalui kinestetik, seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan anak yang katanya sukanya rapi-rapi, berarti dia melalui Biasanya main-main begini juga kelihatan sih. Anaknya sukanya beres-beres barang. Kalau misalnya main blok aja kelihatan dia rapi banget susunannya. oke. Kalau anak hiperaktif kan kayak anak kinestetik kan gini nih. Pokoknya ada aja polanya, gerak lah sana, gerak sini, terus tatanannya juga nggak terlalu serapi anak visual. baik. Nah, sekarang misalkan mungkin salah satu juga untuk membuat anak biar nggak bosan akhirnya berulah, kita ajak belanja ya Wendy ya. Betul banget, kita ajak belanja. Karena ini ada sebuah hal yang sangat-sangat menarik sekali. Mulai sekarang kalau ibu-ibu belanja apa aja di Carrefour dan Transmart menggunakan kartu kredit Bank Mega jenis apapun akan dapat diskon 10%. Yang berlaku untuk semua produk tanpa terkecuali, termasuk barang elektronik dan barang promosi lainnya. Terus misalnya gini nih, ibu-ibu misalkan beli panci, terus pancinya atau misalkan panci sama sendoknya ada diskon 20%. Nanti kalau pakai kartu kredit Bank Mega tambah lagi diskon 10%. Jadi kalau misalkan 20% jadi 30%, 50% jadi 60%. Enak kan? Makanya ibu buruan belanja ke Carrefour dan Transmart aja. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Wendy. Dari tadi Wendy kenapa tidak terlalu banyak ngomong, bukan karena dia malas kerja tapi dia sibuk menjaga Ravello. Ravello, Ravello. Rafaela bilang, terima kasih Om Wendy. Coba gimana? Banyak deh. Oke, Ravello terima kasih. Terima kasih Ravello. Terima kasih cantik. Juga Om Wendy tadi udah ditembak berapa kali sama Ravello? Udah. Udah banyak banget ditembaknya pemirsa ya. Dan itu ajaran ibunya. Ya. Sebenarnya ibu yang ngedoain. Ya udah kalau gitu terima kasih juga buat Mama Dinda, terima kasih. Ravello, pisang sama Aisyah, belinya, terima bro. kasih sayang. Terima kasih Ravello. Dadah dulu ke pemirsa. Dadah, Ravello. Bye bye. Oh, is Bye bye. Dadah. Bunda Lucy terima kasih. Talita terima kasih. Kita ketemu lagi di Basa Basi pastinya. Bye bye. Weh penuh. Dadah lagi. I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can never be brave, 'cause you make my heart race, shot me out of the sky. You're my kryptonite.